Ya, shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Wow, luar biasa ya. Saya lihat ada wajah-wajah sukacita. Amin. Wow, ya, perkenalkan saya Pendeta Abraham Irwan Santoso. Saya menggembalakan di Moy, Kelapa Gading, ya. Saya baru lihat Pak Pastor Jimmy dengan Ibu rupanya ya, dan saya sudah kenal dengan hambanya Pastor Noviantara ya, sahabat saya. Ya, kita berjumpa setiap pagi di udara. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang mengizinkan saya boleh menyampaikan isi hati Tuhan pada kesempatan yang luar biasa ini. Dan saya percaya hari-hari yang terakhir ini Tuhan begitu luar biasa bekerja untuk mencari orang-orang yang hidup takut akan Dia dan hidup berkenan, ya. Nah, saya percaya bahwa hari-hari ini sudah hari-hari yang terakhir, ya. Tema khotbah saya adalah responi panggilan ilahi dalam hidupmu. Yang mau meresponi panggilan ilahi, katakan amin. Yes, ya. Siapa di sini yang punya panggilan ilahi? Yang enggak ada, yang enggak usah angkat tangan. Yang punya panggilan ilahi, wah luar biasa ya, ada 4 orang yang enggak ngangkat tangan. Oh 5 sampai 1. Jadi panggilan ilahi, saya percaya setiap orang punya ya. Amin ya. Cuman tergantung kita mau dengar atau tidak. Ya, mau peka atau tidak, ya, atau mungkin pura-pura nggak denger gitu kan. Tuhan sudah panggil, kayak Samuel dipanggil 3 kali, ya. Kita semua punya kok panggilan ilahi dalam hidup kita. Jadi bagaimana respon kita, itu yang utama dalam hidup kita. Ya, Tuhan nggak pernah salah manggil kita. Yang salah tuh kita, ya. Kita tidak peka, kita tidak nurut, ya. Nah, jadi firman Tuhan saya ambil di 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, ya, dikatakan apa? Tetapi kamulah bangsa yang Nah, 1 orang. Saya ulangi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, ya, kepada terangnya yang ajaib. Oh, di ayat 9 aja udah luar biasa nih kalau saya baca ayat ini. Ya, kamulah bangsa yang terpilih. Siapa yang terpilih di sini? Semua, amin, ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Dahsyat kalau kita dibilang kudus aja, haleluya, ya. Asal jangan di sini kudus, di luar, nah itu bahaya ya. Umat kepunyaan Allah sendiri, ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Siapa yang punya masa lalunya gelap? 3 orang yang aku jujur. 4 sama saya. Masa lalu saya gelap loh, iya kan? Setiap orang punya masa gelap kok, saya percaya loh. Ya, lalu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya, haleluya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Semua umatnya bukan di sini. Amin, ya. Semua umat Tuhan loh. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita ini hidup karena belas kasihan. Bukan karena wajah ganteng, cantik, hatinya baik. Bukan saudara. Saudara selamat karena belas kasihan Tuhan. Jangan pernah membanggakan diri kita.
Kita bersyukur kalau kita bisa dipanggil menjadi umatnya hari ini. Itu karena apa? Belas kasihan. Ya, jadi saya merenungkan ayat ini tadi sebelum saya dari semalam lah saya renungkan Tuhan. Oh, berarti hari ini saya berbahagia karena saya sudah menjadi umatnya. Karena Engkau yang berbelas kasihan. Kalau Engkau tidak berbelas kasihan, oh haleluya. Mungkin saya tidak ada di sini, tidak ada di mimbar ini. Dan saya tidak menjadi anak Allah. Jadi kita harus menjadi umat Allah. Yang menarik dari ayat ini adalah, kita lihat berikutnya adalah, yang pertama, dikatakan di ayat tadi adalah, kamulah bangsa yang terpilih. Coba kita lihat, skip, next berikutnya, terpilih. Kalau sebenarnya kebetulan saya sama Pak Freddy datang di sini. Pak Freddy, Anda tertidur. Anda sengaja nggak tidur? Tidak. Ya. Atau Anda tersandung? Sengaja nggak Anda tersandung? Tidak. Perhatikan, Anda dan saya adalah terpilih. Kalau terpilih itu bisa nggak tidak jadi dipilih? Bisa. Bisa. Saudara dan saya terpilih, tetapi belum tentu jadi dipilih. Ingat, harus diperjuangkan. Ya, makanya yang pertama yang menarik dari ayat ini adalah terpilih ini harus menjadi dipilih. Ini yang harus kita rebut dari Tuhan. Ya, kita harus berjuang. Makanya hidup adalah perjuangan. Hidup adalah pertandingan. Saudara mau menjadi pemenang? Berjuang. Masuk dalam pertandingan, saudara jadi pemenang. Orang yang tidak pernah bertanding, dia tidak akan pernah menang, saudara. Jangan bermimpi jadi juara kalau saudara tidak pernah bertanding. Ya, nah kita sudah menjadi yang terpilih, tetapi kita harus menjadi yang dipilih. Kalau saudara sudah dipilih Tuhan, oh haleluya, haleluya. Ini yang kita mau. Ini yang kita mau. Tetapi apa yang dikatakan di ayat ini? Saudara mau menjadi orang yang dipilih, tetapi ada syaratnya. Apa di ayat 9 tadi dikatakan? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Sudahkah saudara melakukan, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup saudara? Sudah belum? Ini syaratnya untuk menjadi yang dipilih, saudara. Saudara sudah diterpilih, tetapi kalau saudara tidak lakukan apapun untuk Tuhan, saudara tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, melakukan firman dalam hidupmu, hati-hati, belum tentu saudara akan dipilih. Amin. Wajahnya jadi tegang semua nih, mohon maaf nih, saya bawa ke sini, saya datang ke sini, saya nggak mau bikin ketegangan, tapi ya kita ini ya karena ini harus firman Tuhan yang saya harus sampaikan. Saudara harus menjadi orang yang dipilih. Syaratnya apa? Saudara harus menceritakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah, katakan amin. Saudara harus melakukan firman, melakukan kebenaran. Sehingga saudara dipilih. Ya. Jadi saudara tidak cukup. Ya, oke, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya. Saudara sudah selamat. Ya. Tetapi saudara hanya diam, tidak lakukan apapun. No way. Bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dipilih ini untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Perbuatan Allah. Ya.
Jadi Bapak Ibu, kalau sudah kita dipilih lalu kita tidak melakukan apapun, wow. Saya juga bukan menjadi pendeta karena saya dari muda saya sudah sekolah Alkitab, bukan. Saya seorang perwira swasta. Tetapi kalau Tuhan pilih saya, ya, lalu saya responi panggilan itu dan saya belajar taat, saya sekolah, ya, saya mau tahu lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Saya lebih mau kenal lagi Allah itu siapa. Lalu setelah saya tahu, saya pelajari, wow. Saya lalu ceritakan kebaikan dia. Saya sampaikan firman Tuhan. Di mana-mana saya ketemu orang, saya ceritakan kebaikan Tuhan. Perbuatan-perbuatan dia yang besar. Wow. Inilah bagian kita untuk kita lakukan. Jadi tidak cukup hanya berhenti terpilih, tetapi kita harus berjuang. Ya. Nah, tokoh yang menarik yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini adalah Gideon. Saudara kenal Gideon ya? Sudah pernah dengar cerita Gideon ya? Ya, Gideon itu adalah suku Manasye ya, dari anaknya Yoas. Nah, ini sangat menarik. Saya tertarik dengan Gideon ini ya. Ayahnya orang yang miskin. Tetapi ayah Gideon ini memiliki visi yang besar untuk anak ini, Gideon ini. Makanya saya melihat bahwa setelah saya pelajari, Gideon ini ternyata namanya aja adalah pahlawan yang perkasa. Jadi ayahnya memberikan nama Gideon ini memiliki makna bahwa dia adalah pahlawan yang perkasa. Dan setelah dia besar, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, kita melihat bahwa kehidupan bangsa Israel pada zaman Gideon, ya, itu mereka dalam tekanan oleh bangsa Midian. Ya, mereka karena apa? Karena bangsa Israel tidak taat. Hidup dalam penyembahan ilah lain. Dia tidak menyembah kepada Tuhan. Makanya, ya, coba kita next berikutnya. Kita lihat slide berikutnya. Ketidaktaatan mendatangkan situasi yang tidak baik. Karena kita tidak taat, karena bangsa Israel tidak taat saat itu, maka bangsa Midian menguasai bangsa Israel. Ya, menekan mereka. Mereka tinggal di gua-gua. Mereka takut kepada bangsa Midian. Tekanan hidup. Pada saat mereka panen juga bangsa Midian merusak semuanya. Sehingga kesulitan tambah sulit kehidupan mereka. Karena mereka tidak menyembah Allah. Bangsa Israel pada waktu itu tidak menyembah Allah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Situasi yang tidak baik itu adalah akibatnya Allah membiarkan bangsa Israel hidup dalam penderitaan. Nah, saya belajar. Kalau kita tidak taat dalam hidup kita, kadang-kadang ya kita menyalahkan Tuhan dalam situasi yang tidak baik. Kadang tidak enak, tidak baik, ada masalah. Lalu kita bilang, Tuhan kenapa engkau begitu? Kita seringkali tanpa sadar menyalahkan Tuhan. Dalam situasi yang tidak baik, yang terjadi dalam kita, kita tidak tahu, kita tidak mengoreksi apa kesalahan kita. Saya belajar dari peristiwa Gideon ini. Jelas Allah mengatakan bahwa mereka menyembah ilah-ilah lain. Sehingga mereka mengalami masalah. Jadi saya percaya kalau orang yang benar, orang hidup yang taat dan setia dengan Tuhan, tidak akan pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Kalaupun mengalami masalah, Tuhan ada, selalu menolong. Ya, amin. Daniel susah hidupnya, dia harus menjaga ya kekudusannya, ya, dan mengalami tekanan. Ya, dia harus menyembah pada saat itu. Tapi dia nggak mau karena dia punya Allah, dia takut akan Tuhan dan hidup benar. Apa yang terjadi? Allah membela. Jadi kalau kita hidup benar, masalah boleh terjadi, tetapi lihat ada campur tangan Tuhan yang selalu menolong, memberi kekuatan paling tidak. Ya,
Masalah tidak pergi begitu saja, tetapi ada kekuatan ekstra yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa mampu mengatasi masalah itu. Itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi akibat ketidaktaatan maka sesuatu yang jelek bisa terjadi dalam hidup kita. Ya. Jadi saya percaya pada hari ini juga kita yang ketiga kita tahu bahwa next kita lihat apa yang ketiga ini. Kita tahu orang yang dikenal Tuhan. Saudara mau nggak dikenal Tuhan? Mau. Saudara baca Alkitab nggak setiap hari? Jujur ya. Jujur. Kalau saudara mau dikenal Tuhan, baca firman setiap hari. Renungkan firman setiap hari. Kita mengenal Tuhan dari apa? Dari firman. Saya ada gerakan baca Alkitab sampai hari ini. Sudah 8 kali bolak-balik. Selesai mulai lagi. Kenapa? Karena setiap hari harus ada firman. Yang kita makan. Kita harus makan firman. Ya. Kita juga ada mesbah pagi. Kita mau rindu setiap pagi ketemu Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, makanya orang yang dikenal Tuhan ini luar biasa loh. Saudara harus menjadi orang yang dikenal Tuhan. Orang yang dikenal Tuhan itu seperti Gideon. Gideon juga Tuhan mengenal Gideon. Bahkan pada saat dia sembunyi, dikatakan Hakim-Hakim 6 ayat 11. Saya bacakan saja. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abizer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Walaupun kita sembunyi Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan tahu. Dimanapun kita ada, Tuhan tahu. Ya, justru Tuhan mengerti. Ya, kita takut, ada musuh, kita takut sembunyi. Justru Tuhan tahu. Makanya Gideon itu sudah dikenal Tuhan. Ya, makanya Tuhan mengutus malaikatnya berjumpa mencari si Gideon ini. Di mana engkau? Malaikat Tuhan mencari Gideon. Ya, apa yang setelah malaikat ini jumpa dengan Gideon? Malaikat Tuhan mengatakan, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau. Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Berarti Tuhan kenal Gideon. Pahlawan yang gagah perkasa, namanya Gideon. Apakah dia sudah jadi pahlawan pada saat malaikat jumpai Gideon? Belum. Dia belum dipakai Tuhan untuk berperang. Tetapi Tuhan sudah mengatakan, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Hebat ya. Saya kalau mengalami itu, didatangi orang, didatangi malaikat Tuhan. Engkau orang yang beriman, seperti nama saya Abraham. Luar biasa, senang sekali kan. Nah, ini malaikat menjumpai Gideon, dikatakan, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Wow. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan kenal Gideon. Tuhan mengenal dia. Seberapa banyak saudara yang tidak mengenal diri saudara sendiri. Bahkan saudara tidak mengerti mau kemana hidup saya. Kok hidup saya begini-begini aja. Dari waktu ke waktu ya begini-begini aja. Saudara, cari perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Maka saudara akan dikenal Tuhan. Ya, kuncinya adalah bagaimana kita bisa menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara setia, kalau saudara baca firman, saudara tiap hari bersama Tuhan, melakukan hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan kenal saudara. Dan saudara akan disampaikan apa yang saudara miliki. Yes. Gideon dikatakan, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Wow, luar biasa. Jadi
Jati diri kita ini di hadapan Tuhan kita harus punya. Ya. Kalau kita tidak punya jati diri, kita ini seperti ada sesuatu yang enggak jelas gitu loh. Loh, saya ini siapa Tuhan? Saya ini siapa? Tapi kalau Tuhan senang dengan kita, oh ya engkau orang yang luar biasa anakku. Teruslah maju, teruslah berjalan. Persoalanmu ada, tetapi aku menyertai engkau. Wow, itu yang kita mau dengar dari Tuhan. Ya, seberapa banyak orang yang tidak mau dengar Tuhan. Seberapa banyak orang yang tidak mau bercakap-cakap dengan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bisa mengatakan apapun dalam hidup saudara. Saudara, ayo belajar supaya kita dikenal Tuhan. Saya pernah dulu pada saat saya jatuh ke dalam jurang kesulitan ekonomi. Tuhan katakan melalui satu orang. Orang itu berkata begini. Kamu harus lakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Saya bilang apa? Apa? Saya nggak ngerti orang yang tidak lakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Lalu satu hari saya tangkap itu. Rupanya saya harus sujud menyembah setiap pagi. Orang lain tertidur, saya menyembah Tuhan. Ternyata Tuhan tolong saya. Tuhan angkat ekonomi saya kembali dipulihkan. Bahkan 2-3 kali lipat daripada yang pernah saya miliki. Jadi kita harus peka dengar suara Tuhan. Mungkin Tuhan bisa berbicara kepada teman kita. Tuhan bisa bicara kepada saudara kita. Tuhan bisa bicara kepada dari istri kita, dari suami kita. Kita harus peka. Dengar suara Tuhan. Panggilan ilahi terjadi dalam hidup saudara dan saya. Asal kita peka dengan suara Tuhan. Dan puji Tuhan, kalau kita peka, kita mau taat, kita responi panggilan itu. Sesuatu terjadi bagi hidup saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak memanggil orang yang tidak dikenal sama dia. Jangan pernah bermimpi, tahu-tahu Tuhan panggil saudara. Ya, Tuhan akan panggil orang yang dia kenal. Gideon, orang yang dikenal Tuhan, dipanggil. Yang keempat, kita lihat, next. Ya, next kita lihat. Orang yang diutus Tuhan. Gideon itu orang yang diutus Tuhan. Tuhan melalui malaikatnya, apa dikatakan? Hakim-Hakim 6 ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara mau diutus Tuhan? Ya. Bangga kalau tahu Tuhan mengutus kita. Ya. Saya suka kalau Tuhan bilang, ya kamu kerjakan ini. Susah, ya. Tuhan gak pernah kasih yang mudah, yang gampang-gampang. Kalau semakin susah, semakin Tuhan berikan kepada kita. Ya, saya dengar cerita dari Pak Pastor Nov ya, antara gereja ini ya dibangun 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nggak gampang membangun itu. Ya, membangun gereja nggak mudah. Tapi kalau Tuhan perintahkan bangun, saudara harus taat, kerjakan. Saya bangun gereja di tahun 2020 pada saat COVID terjadi. Bulan Maret COVID berlangsung. Tuhan suruh saya bangun gereja bulan Mei. Saya bilang, Tuhan, ini COVID Tuhan. Jangan biarkan rumahku terbengkalai. Aku taat, saya taat. Duit dari mana? COVID, mana ada duit? Semua juga lagi susah. Tapi Tuhan suruh bangun gereja. Dan satu hal yang Tuhan lakukan, Tuhan dahsyat. Saya nggak tahu bagaimana tuh caranya Tuhan kerjakan semua sampai gereja itu bisa jadi. Pak Noviantara sudah pernah datang ke gereja kami. Ya,
Orang ada sumbang AC, ada orang sumbang kursi, ada orang dari Tangerang saya nggak kenal dia bangun ini podium altar dibangun. Saya nggak tahu itu yang namanya cleaning service, bangun peredam, pasang peredam. Dicat semua plafon juga orang-orang cleaning service. Saya nggak tahu. Itu caranya yang ajaib. Asal kita taat. Asal kita responi. Bisa saja kita bilang, enggak ada Tuhan, sorry deh Tuhan. Ini COVID Tuhan, enggak. Saya enggak mau Tuhan. Bisa saja kita lakukan. Tapi kalau saudara dengar Tuhan bicara, ayo jangan keraskan hatimu. Lakukan, lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Ayo ini penting saudara, penting. Responi. Panggilan ilahimu ada dalam setiap kita. Jangan keraskan hati. Nah begitupun Gideon. Gideon pada saat Tuhan bicara kepada Gideon. Aku mengutus engkau. Awalnya Gideon tidak yakin bahwa dia sanggup melakukan apa yang Tuhan suruh. Untuk membebaskan Israel dari bangsa Midian. Namanya manusia. Wow. Bangsa Midian bangsa yang kuat. Nggak mungkin saya bisa berperang melawan mereka. Tapi apa yang terjadi? Lihat, tolakan ataupun apa yang dilakukan Gideon bahwa mengatakan, waduh jangan ini, jangan itu, tetap Tuhan bilang kau harus kerjakan. Dan di situ akhirnya Gideon meresponi. Dan pada saat Gideon meresponi, apa yang terjadi? Tuhan bekerja secara luar biasa. Tuhan menolong Gideon. Jangan keraskan hati saudara. Pada saat Tuhan suruh engkau jalan-jalan, bukan engkau yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang melengkapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya terlalu yakin bahwa walaupun manusia membenarkan, kadang-kadang kita berusaha membenarkan ya. Gideon juga begitu, dia membenarkan diri. Ya coba kita lihat Hakim-Hakim 6 ayat 15 dikatakan apa. Tetapi jawabnya kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah, next coba kita lihat slide berikutnya. Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil. Wow, di antara suku Manase. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ini kan alasan-alasan kita. Yang tanpa sadar kita juga sering begitu sama Tuhan. Kita selalu mencari pembenaran. Sepertinya kita lebih tahu dari Tuhan. Ya, kadang-kadang Tuhan suruh kita, Tuhan, saya nggak punya uang, enak aja Tuhan suruh saya. Saya disuruh bangun gereja, saya nggak punya uang Tuhan. Duit dari mana? Kita nggak tahu nih COVID berapa tahun lagi. Tabungan sudah nggak ada. Enak aja Tuhan suruh bangun gereja. Itulah pembenaran yang kita lakukan. Tapi saya bersyukur. Ya, saya bersyukur. Ya, Gideon akhirnya mengerti. Gideon akhirnya sadar. Pada saat dia dipanggil Tuhan, pada saat dia harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, jadi kita juga harus begitu Bapak Ibu. Jangan banyak alasan. Kalau Tuhan suruh kerjakanlah. Jangan banyak tawar menawar lah. Ya, saudara mau melihat kuasa Tuhan nggak bekerja? Ya, kalau saudara mau melihat kuasa Tuhan, saudara harus lakukan. Ya, kita banyak hal-hal yang besar yang Tuhan taruh di hati kita. Saya dengan Pak Freddy, dengan tim dan lain sebagainya. Ada satu proyek besar yang Tuhan taruh di hati kita. Kayaknya nggak mungkin, mustahil. Tetapi kalau kita responi apa yang Tuhan suruh kita kerjakan, responi dengan benar. Lihat, bukan kita yang bekerja kok, Tuhan yang sesungguhnya bekerja. Amin. Jadi inilah yang harus kita sadari bahwa pekerjaan Tuhan tidak akan berhenti
Meskipun kita berhenti. Dia tidak akan berhenti. Pekerjaan Tuhan harus terjadi dalam hidup. Walaupun kita berhenti. Ya, banyak cara-cara Tuhan untuk mewujudkan pekerjaannya Dia. Ya, tapi kalau kita menolak, kita yang rugi. Makanya jangan pernah menolak. Itu anugerah loh kalau Tuhan percaya kepada kita. Anugerah. Jadi kita harus, wow, thank you Tuhan. Sampai hari ini ternyata, oh iya ternyata bisa loh. Ternyata bisa loh gereja ini bisa berjalan loh. Ternyata apa yang kita pikirkan susah, apa yang kita pikirkan gak mungkin. Oh ternyata semuanya bisa terjadi, bisa nyata dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi kita mengucap syukur, kita tambah lagi mengucap syukur kepada Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya ya di Hakim 6 ayat 16 dikatakan apa? Coba kita lihat berikutnya. Hakim 6 ayat 16. Next kita lihat. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Dahsyat ya. Lihat. Tangan Tuhan yang memukul orang Midian itu sampai habis. Bukan kita. Gideon cuma punya 300 orang. Dan itu pun juga bukan dia yang berperang. Mereka hanya bersorak-sorak. Tetapi yang menjadi Allah sendiri yang berperang melawan musuh-musuhnya. Sampai habis katakan. Jadi saya percaya bahwa ini hari-hari ini ayo deh. Hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang kita harus lakukan. Jangan saudara kalah dengan intimidasi dunia. Jangan ada Anda kalah dengan hal-hal yang dunia yang mengecilkan kita. Kita seringkali dikecilkan oleh dunia. Udahlah kamu orang Kristen, udahlah. Diintimidasi, tidak boleh bangun gereja, ini dilarang, itu dilarang. Jadi kecil hatinya. Saya bilang sama teman saya, ayo kita maju, kita berperang. Kita berperang, kita berperang. Bukan kita yang berperang, tapi ada Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh kita. Amin. Jadi, tapi kita mesti kerjakan bagian kita. Jangan kita berpangku tangan diam aja ya doa terus, tapi tidak berbuat. Roma 8 ayat 28 bunyinya apa? Turut bekerja. Artinya turut bekerja, saudara bekerja enggak? Bekerja. Turut bekerja artinya saudara bekerja lalu Allah turut bekerja. Kalau saudara tidak bekerja, bagaimana Tuhan mau bekerja dalam hidup saudara? Jadi saya percaya peperangan ini dalam kehidupan ini kita harus bereskan. Kenapa? Peperangan yang paling sulit adalah dari dalam diri kita. Amin. Bukan melawan yang di luar, tetapi dari dalam peperangan itu. Saudara harus merubah semua mindset yang keliru. Yang mematahkan kita punya semangat, yang mematahkan untuk kita maju. Kadang-kadang kita seperti ada yang merem gitu. Wah udah deh jangan deh, biar aja dialah. Ini bahaya. Tuhan sudah pilih kita, suruh orang yang maju. Seringkali terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi kita melihat Gideon pada saat Gideon sudah meresponi panggilan Tuhan. Apa yang pertama dia lakukan? Kita lihat bahwa Gideon menghancurkan mesbah ilah lain. Lihat, begitupun saudara dan saya. Pada saat saudara mau diberesin hidupnya oleh Tuhan. Pada saat saudara mau dipakai hidup saudara oleh Tuhan. Saudara harus bereskan. Saudara harus bersihkan mesbah ilah lain yang ada pada diri saudara dan saya. Amin. Ini yang harus diberesin dulu kata Tuhan. Kamu harus bereskan mesbah ilah itu.
Bangun mezbahmu, mezbahku, kata Tuhan. Bangun hubunganmu dengan aku, kata Tuhan. Prioritas, bereskan hidup kita dengan Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Tuhan mulai bekerja untuk pertama kali adalah di diri kita, di lingkungan kita. Saudara, saudara ada di lingkungan yang benar. Saudara di komunitas yang benar. Jaga ini, jaga. Jangan saudara keluar dari komunitas yang keliru, komunitas yang salah. Sehingga saudara menjadi salah. Kalau saudara sudah ada di tempat ini, ayo jaga terus. Karena lingkungan ini mempengaruhi kita, saudara. Lingkungan mempengaruhi kita. Saya sampaikan juga di jemaat saya bilang, saudara nggak usah kecil hati. Kalau saudara lihat orang-orang sepertinya diberkati, saudara nggak usah kecil hati. Saudara lebih diberkati. Saudara lebih diberkati. Amin. Harus punya itu, semangat itu, prinsip itu. Saya diberkati Tuhan. Saudara jangan memandangkan matamu saudara kepada hal-hal yang sia-sia. Tapi harus saudara arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Dan inilah yang Tuhan akan kerjakan buat saudara dan saya. Jadi dia mau tinggal di lingkungan yang benar. Kita harus menjadi lingkungan yang benar dengan dia. Hubungan kita dengan Tuhan harus tercipta, terjalin. Sehingga apa? Saudara bisa dengar suara Tuhan. Mohon maaf, jangan mengidolakan gembala. Jangan mengidolakan pendeta. Mari kita idolakan Tuhan. Amin. Yes. Saya suka marah kalau pada ada jemaat, wah Pak pendetanya siapa yang khotbah? Saya bilang, gak ada khotbah pendeta. Tuhan Yesus yang khotbah. Gak bisa saudara, kalau saudara terus begitu mindsetnya kepada manusia, saudara gak akan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara harus punya hubungan dengan Tuhan. Ini yang menentukan hidup saudara, bisa menjadi pemenang atau tidak. Bukan manusia yang membuat Anda pemenang, tapi Tuhan yang membuat Anda jadi pemenang. Itu persoalannya. Jadi hari-hari yang terakhir ini kita diminta untuk membangun, ya. Coba kita lihat next berikutnya. Apa di sana dikatakan? Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara sudah berakar dalam Dia? Aminnya cuma satu. Tahu pohon korma? Tahu ya? Pohon korma itu ditanam, ditumpukin batu, ditanam di paling dasar tanah dan dia bertumbuh apa? Ke dalam. Bukan ke atas, ke dalam. Dia terus sampai kuat itu akar. Berakar. Lalu setelah dia menjadi kuat, dia baru ke atas, dia tendang itu batu dan dia tumbuh. Begitupun saudara, hidup bersama Tuhan. Kita harus berakar di dalam Dia. Kita nggak boleh kelihatannya baik, di luarnya baik. Kita datang ke gereja setiap minggu, kita pelayanan ya, tapi saudara tidak berakar. Begitu datang banjir, begitu datang masalah, hanyut. Saya bisa pastikan orang-orang yang tidak berakar, dia akan mudah hanyut. Saudara harus berakar di dalam Tuhan. Ya. Lalu apa yang dikatakan? Dan dibangun di atas Dia. Saudara sudah dibangun atas Dia belum? Di atas kebenaran. Saudara hidup harus dibangun di atas kebenaran. Bagaimana saudara bisa hidup di atas kebenaran kalau saudara tidak tahu kebenaran? Saudara tidak renungkan firman, tidak baca firman. Bagaimana saudara bisa hidup dibangun di atas kebenaran? Saya percaya di jemaat di tempat ini semuanya jemaat-jemaat yang taat. Yang baca firman Tuhan, yang renungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Amin. Maka saudara bukan gembalanya yang diberkati, saudara yang diberkati. Kalau saudara lakukan itu, saudara yang diberkati. Amin. Ya,
Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus bertumbuh di dalam Dia. Tidak bisa tidak. Ya. Jadi saya percaya hari ini ada sesuatu yang Tuhan ingin katakan, bahwa kita harus di hari-hari yang terakhir ini harus semakin cinta mati-matian akan Tuhan. Mau saudara? Kita harus sayang, cinta. Ya, cinta itu bukan di bibir aja ya. Mungkin di sini ada istri Pak Gembala, kalau sama Pak Gembala. Kalau kita cinta sama pasangan kita mau mati-matian nggak buat dia? Oh ya, pasti. Kalau cuma ngomong doang di bibir, saya cinta sama kamu, oh biarin aja deh, kamu jalan sendiri, saya sendiri. Itu bukan cinta. Cinta ada satu unity, ada satu kesatuan. Amin. Kita dengan Tuhan ada satu kesatuan, ada unity. Baru itu namanya cinta. Saudara cek hidup saudara. Sudahkah saudara punya kesatuan dengan Tuhan? Saudara sudahkah kenal dengan Dia? Saudara sudah lakukan perintahnya Dia? Kalau belum, ayo kita sama-sama kita berubah. Ya, kita berubah. Supaya apa? Tuhan kenal kita. Saat Dia kenal kita, wow. Inilah anakku yang kukasihi. Ini yang kita kejar dalam hidup kita. Kita kejar. Ya, saya minta pemain musik maju. Tuhan tidak memusingkan saudara. Saudara punya hidup kegelapan masa lalu. Saya juga hidup gelap dulu. Sebelum saya hidup dalam Tuhan, saya juga hidup gak benar. Tapi tidak dipusingkan untuk itu. Tuhan tidak melihat masa lalumu. Tapi Tuhan melihat apa yang kau kerjakan saat ini. Apakah sudah benar? Kalau engkau benar, maka itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Dan Tuhan mau kita hidup berkenan. Itu yang Tuhan cari. Kejar ini, saudara, kejar. Ya, hidup adalah pertandingan. Kalau kita tidak mau berjuang, kita tidak akan menjadi pemenang.